Pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama para pelaku UMKM. Namun melalui wadah komunitas Kap Bestari, para pelaku UMKM di daerah Priuk, Tangerang dapat saling memberi dukungan dan kembali bangkit di tengah keterpurukan yang mereka alami. Community UMKM Priuk Bersama Kita Mandiri atau disebut juga Kap Bestari merupakan wadah bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Priuk, Tangerang untuk saling membantu serta memberi dukungan terutama di masa pandemi seperti ini. Komunitas yang dibentuk 3 tahun lalu ini sudah mewadahi 120 UMKM dari 5 kelurahan di Kecamatan Priuk. Para pelaku UMKM yang tergabung juga sangat beragam, mulai dari pengrajin aksesoris hingga penyedia jasa antar. Melalui wadah Kap Bestari ini, para pelaku UMKM diberikan banyak pembekalan untuk terus mengembangkan usahanya. Mulai dari kiat memilih merek dagang hingga cara mematenkannya. Tak hanya itu, dengan bantuan komunitas Kap Bestari, para pelaku UMKM juga mendapat kesempatan untuk berjualan di gedung Kecamatan Priuk selama masa pandemi COVID-19. Ya, untuk mengetahui bagaimana komunitas Kap Bestari ini mewadahi UMKM untuk saling mendukung di masa pandemi COVID-19, kita telah terhubung dengan Mas Herianto selaku Ketua Kap Bestari. Selamat pagi, Mas Herianto. Pagi, Mas Imam. Mas, selama pandemi ini gimana sih sebetulnya tantangan yang dihadapi teman-teman UMKM di sana gitu? Karena kita tahu kan sebetulnya Kap Bestari juga sudah 2 tahun berdiri ya sejak November 2017. Selama pandemi ini apa tantangan terberat ataupun terbesar yang dialami oleh para anggotanya sekarang, Mas? Di masa pandemi ini memang cukup berat ya bagi pelaku UMKM, bahwasanya ekonomi merosot drastis dan teman-teman UMKM harus benar-benar bisa berinovasi dan bisa berdaya saing untuk meningkatkan ekonomi keluarga tentunya, seperti itu. Oke. Dari Kap Bestari sendiri ada nggak sih sebetulnya pendampingan khusus yang diberikan kepada para pelaku UMKM untuk menghadapi market selama pandemi? Karena tipikal marketnya juga dan pola transaksi, pola distribusi juga akan berbeda begitu ya ketika di luar pandemi, di mana kita tahu sekarang digitalisasi juga terus meningkat. Apakah ada upaya-upaya kemudian dilakukan oleh teman-teman dari Kap Bestari ini, Mas Herianto? Iya, saat masa pandemi ini kita sebagai wadah UMKM di Kecamatan Priuk memfasilitasi teman-teman terutama di tahun-tahun kemarin ya 2020 yang sangat berat, kita membuka gerai UMKM di Kecamatan Priuk dan alhamdulillah Pak Camat Priuk ya Bapak Haji Mariono Hasan selaku Camat Priuk itu mengizinkan teman-teman membuka gerai untuk menambah penghasilan mereka pelaku UMKM. Kemudian kami selaku UMKM Kap Bestari membuka minimarket yang bernama Sedemart yang berada di wilayah Bogor. Tujuannya untuk menambah omset para pelaku UMKM di tengah pandemi saat ini. Kemudian juga kita ada kerjasama dengan pihak marketplace ya, marketplace yang ada saat ini seperti mungkin Tokopedia dan Bukalapak, juga difasilitasi oleh Dinas Disperindak UMKM Kota Tangerang, dan juga kami membuka peluang juga bagi kerjasama minimarket yang ada di Kota Tangerang, minimarket yang lokal ya, minimarket lokal yang ada di wilayah Kota Tangerang seperti itu. Oke, kalau tadi kita lihat di tayangan banyak pengrajin yang kemudian usianya juga sudah tidak muda lagi dan mungkin adaptasi secara digital agak sulit. Seperti apa kemudian tantangan untuk menggeser mereka, mendorong mereka agar tadi bisa beradaptasi dengan pola-pola pemasaran yang kemudian sudah disediakan oleh teman-teman Kap Bestari bersama dengan pihak stakeholder dan pemerintah di sana? Jadi kalau untuk bagi yang seperti mungkin yang sudah tidak bisa beradaptasi dengan gadget atau marketplace yang ada, kita bisa bantu untuk kita buka sendiri ya. Kita juga saya punya link untuk di marketplace untuk
mewadahi penjualan teman-teman yang mau berjualan yang tidak bisa membuka marketplace ya, tidak bisa daftar online untuk membuka toko di online seperti itu. Oke, Jadi kita wadahi seperti itu. Dan pemerintah kota juga membantu, sangat membantu dan membuka peluang bekerja sama untuk memasarkan secara online seperti itu. Jadi mereka fokus terhadap produknya, terus kemudian teman-teman di Kap Bestari dan juga pemerintah fokus bagaimana kemudian memasarkan produk-produk karya mereka, begitu ya Mas Herianto ya? Iya, betul. Oke, Mas, dari semua lini pemasaran yang tadi sudah disebutkan, ada offline, buka di kecamatan, buka di ada mart-nya juga begitu. Evaluasinya seperti apa sih Mas untuk kemudian menjadi contoh teman-teman UMKM yang lain ataupun komunitas dan lembaga yang fokus terhadap UMKM agar tahu rumusan yang pas atau formula yang pas agar UMKM kita bisa terus bertahan nih selama menghadapi pembatasan sosial dan juga pembatasan kegiatan di masyarakat? Ya, untuk saat ini memang di pemerintah Kota Tangerang sendiri memberlakukan PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat, Ya. yang mana seperti minimarket kita tutup jam 7 malam karena di masa pandemi ini PPKM yang berlanjut periode kedua kita agak terbatas untuk berniaga istilahnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ya bisa dibantu dengan teman-teman yang lain saling mengisi produknya. Yang satu bisa menjualkan produk teman yang lain seperti itu. Mungkin yang catering dan lain sebagainya ngajak teman yang punya produk kue pasar dan lain sebagainya untuk support teman-teman yang di catering seperti itu. Oke, jadi semacam bundling. Ya, betul. Jadi saling kerjasama antara para UMKM seperti itu. Oke, kalau selama ini teman-teman memperhatikan begitu ya pola transaksinya, sebetulnya untuk daerah-daerah seperti Tangerang ini lebih banyak untuk transaksi yang terjadi secara offline kah, atau justru geliatnya lebih tumbuh di era digital gitu, atau di digitalisasi seperti di marketplace yang saat ini menjadi platform mereka juga untuk berjualan? Hampir imbang ya. Jadi offline juga sangat banyak juga kita omset kita, kemudian online juga seperti itu. Jadi hampir imbang karena banyakkan juga masyarakat di Kecamatan Priok masih masih belum begitu bisa merubah untuk transaksi di marketplace seperti itu. Jadi pengennya direct untuk membeli produk secara langsung di gerai atau di mart kita. Oke. Kalau dari teman-teman Kap Bestari sendiri sebetulnya ada upaya, kita tahu kan di wilayah tersebut banyak sekali kemudian warung dan juga beberapa pelaku retail gitu yang kecil-kecil dan tradisional gitu. Sebetulnya ada nggak sih sebetulnya program-program yang fokus untuk bagaimana mengumpulkan semua produk yang ada di komunitas, terus kemudian mendeliver produk itu ke pelaku-pelaku retail tradisional yang ada di wilayah Tangerang? Ya, sebetulnya kita wadah Kap Bestari ini menaungi para pelaku UMKM di seluruh Kecamatan Priok khususnya agar kita bantu untuk memasarkan produknya baik itu secara offline dan online, dan kita juga menggandeng kerjasama mungkin dengan Alfamaret, sempat kita udah kerjasama untuk produk kita dijual di sana seperti itu, dan mungkin Transmart mungkin kita udah kerjasama juga. Oke. Jadi sebetulnya ada upaya seperti itu yang kemudian dilakukan oleh teman-teman gitu. Terakhir, Mas, kemudian kita tahu untuk bisa menggait minat pembeli begitu ya, perlu branding, perlu kemasan yang bagus gitu. Seberapa besar kemudian pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman untuk agar para pelaku UMKM ini memiliki minat ke sana gitu. Artinya mereka perhatian dan juga aware terhadap packaging yang mereka gunakan dan juga brand yang kemudian mereka komunikasikan kepada pembeli mereka. Memang branding lebih dominan ya di kita. Kita juga
sering dari Dinas Indakop UMKM Kota Tangerang melaksanakan pelatihan yang salah satunya packaging ya. Jadi packaging kita buat semenarik mungkin, eye catching ya, agar produk kita bisa diminati oleh masyarakat di sekitar. Jadi dan juga kita juga bisa pangsa pasarnya bisa lebih luas karena kemasan kita tidak kalah saing dengan produk-produk industri yang pabrikan ya. Dan mungkin di sini saya cukup miris juga karena kenapa saya ingin sekali membangkitkan UMKM di Kota Tangerang ini, terutama di Kecamatan Priok, karena pernah saya pelatihan packaging itu ada satu produk mungkin yang di Jawa mungkin tahu namanya rengginang ya, dengan dikemas dengan sedemikian rupa dengan bagus. Nah, itu di Jepang itu harga tulisan produknya Jepang. Nah, itu harganya 60.000 cuma 5 bulintir, 5 biji. Nah, itu cukup menarik ya untuk bisa maju bangkit UMKM di Kota Tangerang seperti itu. Jadi dengan added value yang kemudian bisa dimunculkan melalui branding, bisa menambah juga penghasilan para pelaku UMKM kita. Terima kasih Mas Herianto. Semoga apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM di sana bisa kemudian juga ditiru oleh pelaku UMKM yang lain sehingga UMKM kita bisa terus tumbuh selama pandemi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang mengubah sampah menjadi karya seni yang menarik. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.